berkaitan dengan ekspor benur. Jadi Ahmadis perlu tahu sama teman-teman bahwa aliran politik pengelola sumber daya alam ini perlu kita ketahui ya. Kalau kemarin misalkan Bu Susi ini menganut total football, kalau saya mengatakan ke kiri sekali, ya ke kiri sekalinya apa? Dia fokus kepada penyelamatan sumber daya alam kita, yang memang laut kita ini sedang mengalami krisis sebenarnya. Bukan hanya benih lobster aja, 34% ya jenis varietas ikan di dunia itu sudah sampai overfishing. Ya sebenarnya kalau kita mau mengatakan ikan kita ini langka. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang benih lobster yang kemarin dilindungi total oleh Bu Susi dan kemudian perlahan sekarang dibuka keran impornya oleh Pak Edi, ini memang untuk menjaga titik keseimbangan sebenarnya. Karena apa? Faktanya, realnya bahwa teman-teman teknologi di negeri ini belum mampu untuk membudidayakan lobster, ya, kemudian menjadi lobster yang bersifat konsumsi secara masif. Ya, baru bisa diambil sisi keuntungannya pada saat kemudian benih lobster ini kalau diekspor. Problemnya adalah pada saat diekspor itu kawan-kawan importir kita, ya eksportir kita yang mengimpor ekspor lobster, mereka belinya dari petani ini sangat murah gitu. Teman-teman nelayan belinya ini sangat murah. Posisi misalkan saya kasih contoh ya, ukuran yang diekspor itu kan 3 sampai 4 ons ya. 3 sampai 4 on, Pak Ahmad Jais ya, kalau teman-teman sebagai pengepul di lapangan itu harganya berapa? Paling kan mungkin 25 sampai 35 ribu. Ya, padahal pada waktu dia diekspor itu bisa sampai 200 sampai 250 ribu. Coba bayangkan. Ini selisih ini yang kemudian membuat ya para pengamat, kemudian mungkin lembaga-lembaga bahkan ormas terlibat mengatakan bahwa ekspor benur ini akan sangat merugikan untuk kepentingan masa depan kita. Ini yang menurut saya masyarakat kita belum banyak yang tahu bahwa sekali lagi Susi mengatakan bahwa stop kemudian ekspor. Nah, tapi fakta di lapangan dia tidak mampu membudidayakan. Ya, terjadilah penyelundupan. Ya, negara rugi, masyarakat rugi. Lah sekarang ini kalau dibuka keran ekspor, ya minimal PNBP kita juga dapat, ya para nelayan kita yang menangkap benur itu bisa hidup lagi. Usul saya, ya bagaimana kemudian menjaga kelestariannya, tetap ada keseimbangan di situ dengan nelayan-nelayan kita harus mendapatkan keuntungan. Minimal ditetapkanlah oleh pemerintah yang namanya harga benih lobster itu berapa, sehingga para eksportir kita itu tidak semaunya sendiri, mereka membeli dengan harga yang sangat murah kepada para nelayan kita. Itu untuk menjawab berkaitan dengan masalah ekspor benur. Ya, kalau kita bicara tentang poros maritim, sebenarnya di periode pertama Pak Jokowi mengkampanyekan tentang poros maritim dunia, itu kita membutuhkannya. Ya, memang isunya sangat tepat. Karena apa, teman-teman semuanya? Poros maritim dunia ini menjadi isu yang sangat seksi. Dan secara faktual memang potensi kita luar biasa. Ya, setiap tahun ya dengan posisi kita di posisi silang dunia yang sangat menguntungkan ini, ada kurang lebih hampir 90.000 kapal yang lewat selat Malaka. Coba bayangkan, 90.000 kapal melalui Selat Malaka dan rata-rata 7.500 kapal per bulan. Ya, itu 2 kali lipatnya kapal-kapal yang lewat terusan Suez. Tetapi sayangnya isu ini hanya menjadi isu. Mohon maaf, 90% kapal-kapal itu bersandar di Singapura. Ya, hampir ada kurang lebih catatan saya itu di pelabuhan Indonesia kita punya 1.240 pelabuhan, tetapi yang punya master plan sampai kemudian ada poros maritim dunia, kemudian adanya tol laut, itu hanya 2,5%. Jadi kalau saya mau mengatakan di periode pertama Pak Jokowi dengan gunjang-ganjingnya dikelola oleh KKP, oleh Bu Susi, dan kemudian hasilnya
seperti sekarang yang kita rakan, illegal fishing juga masih marak, kemudian nilai ekspor kita kalah jauh dengan Vietnam, kesejahteraan nelayan juga belum tercapai. Ini saya di periode pertama ini Pak Jokowi baru sebatas apa saya mengatakan, baru sebatas jargon yang namanya poros maritim. Kenapa seperti itu? Karena kebijakan juga menimbulkan kegiatan di sektor perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, kemudian lagi di level kabupaten kota dan provinsi yang namanya poros maritim dunia itu bentuknya tidak jelas. Tanya sama Pak Ahmad Jais itu sebagai anggota DPR kabupaten. Apa poros maritim di periode pertama kemarin? Tidak ada. Jangan sampai disalah artikan poros maritim itu hanya bentuk bantuan, salah besar. Karena poros maritim itu kita berbicaranya dari hulu ke hilir yang harusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan sekarang ini poros maritim dunia temanya hilang dari pemerintahan Jokowi periode yang kedua. Ya, ini yang patut kita sayangkan pemerintahan Pak Jokowi untuk kemudian kembalilah ke laut. Kalau kita mau bangkit dari pandemi, salah satu yang bisa membangkitkan ekonomi kita ya di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya. Gitu, Mas Ahmad.